Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Balligh 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jami'il anbiya wal mursalin wassahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallif kitab Asy-Syaikh Muhammad ibn Umar Al-Jabi wa Syaikhuddin Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jami'ah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wal sa'ir as-sadat as-sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Anna Allah Ta'ala yahmina bihimayatihim wa yu'iduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa lillahi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu alaihi wasallam wa yassarallahu umurana umura dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini sekali lagi dilihat teman-teman itu sepertinya semuanya dalam kondisi bahagia, semuanya dalam kondisi segar, dan itu terbukti pada saat membaca kayaknya tadi tertib, sergap, tur semangat. Kenyang. Semoga ya tidak tahu pelana kenyang atau pelana apa, saya lihatnya hari ini itu kayaknya kompak. Semoga kekompakan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya teman dalam berpikiran terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amalan-amalan yang baik seperti inilah, seperti penjelasan yang kita kaji kemarin, itu merupakan penerang kita nanti ketika kita ada di alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk tetap terus bersemangat dalam melaksanakan amal kebaikan, sama seperti semangatnya kita ketika menerima anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semangat kita pada malam hari ini bisa menjadi lantaran kita untuk kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kegelapan atau sesuatu yang akan membuat diri kita itu gelisah, membuat diri kita itu bingung, atau merupakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Cuman di balik semua kegelapan yang sudah dijelaskan, di sana juga dijelaskan apa saja penerangnya. Nah,
Tentu dari semua yang kita bahas, semua yang hadir pada malam hari ini, istighosah, mari ngono ngaji bareng, mocone semangat, tentu tidak lain. Kalau mau ditanya, sing diarep apa? Sing diarep barokah, sing diarep syafaat, sing diarep surga. Betul gitu ya? Betul. Jelas yo. Kaki lo nggak apa-apa sampean. Kaki lo mesti duwe niat paling titik golek pahala ben enak besok ketika ada di surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, kalau pengennya itu adalah kepada surga, ini yang pada malam hari ini adalah 5 kelompok yang kata Sayyidina Umar itu disaksikan sebagai ahlus surga. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Cuman perlu diketahui, manusia itu mendekatkan diri kepada Allah itu di dalam kitab hikam itu ada tiga. Ada yang namanya murid, ada yang namanya salik, ada yang namanya arif. Ya, orang perjalanan dengan amal ibadahnya, perjalanan dengan amal perbuatannya, mendekatkan diri kepada Allah itu dibagi menjadi 3. Ada murid, ada salik, ada arif. Murid itu yang bagaimana? Murid itu ketika dia melakukan amal ibadah itu targetnya surga dan neraka. Targetnya ingin masuk surga, jauh dari neraka. Itu murid. Ya, itu murid. Nah, kalau salik itu targetnya itu adalah ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, murid sama salik ini benar. Cuma perjalanannya masih terus ditambah. Dan tingkatan yang ketiga itu namanya arif. Nah, orang arif dalam beribadah kepada Allah itu tidak ada sudah. Tidak ingin dekat kepada Allah, yoda pikiran urusan surga karun rokok. Karena koyo aku iya lek sampean niku koyo aku yo gak mikir opo-opo lha ono kayak ya koyo soe ini tadi yo murid yo pikiran surga karo neraka yo ora ngono lho kepikiran urusan parak maring pangeran yo koyo ece atoe gak pantes sama sekali koyo terus yang terakhir yaitu sing diomongno duduk murid duduk salik tapi murah Marit. Karena murid itu tujuannya sudah benar dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Cuman belum harus naik lagi. Tujuannya adalah menjadi salik. Jadi tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau arif itu sudah tidak ada itu. Karena dia sudah banyak betul mengenal akan kekurangan dirinya yang dia tahu hanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu aja. Jadi sudah tidak ada harapan-harapan apa-apa, itu sudah tidak ada. Yang dia tahu dia melaksanakan semua yuk krono perintah Gusti Allah. Yo wis krono diperintah kita hamba, yo wis dilakoni ae. Ndonga yo wis njaluk ae. Tidak ada urusan dia mau diijabah atau tidak ada urusan, sudah tidak menjadi kepikiran. Nah, itu kalau arif. Nah, kalau sampean ditanya tadi kan wis tak tekoki dhisik ya. Tak tekoki dhisik. Sampean kumpul di sini itu arepane mesti barokah tadi jawab. Terus tak tanya juga swarga kan? Ya wis gak apa-apa. Itu adalah tingkatan pertama. Syukur kalau masih punya target. Syukur kalau masih punya target minimal kalau syukur kalau rokok itu sudah betul, itu tingkatannya murid. Lelek orang marit itu gak jelas, harus sholat sing penting sholat menurut. Iya gak ngerti, gak punya target, artinya gak pernah istiqomah dengan target yang ingin ia capai. Lah bukti nih, yo kadang sholat, yo telat, ya kan? Kadang sholat, yo kelewat, yo kadang yo gak sholat, dia yang dirokok. Kadang yo rompel. Nah, itu bukti kalau dia sama sekali tidak punya tujuan. Orang itu kalau sudah punya tujuan pasti pelaksanaan amal ibadahnya akan lebih tertata. Ngerti lek surah rokok itu gak penak, pasti dia akan menjadi hal-hal yang mendekatkan kepada neraka. Kalau orang tidak
tidak punya tujuan ya kayak ngono nggak jelas. Yo kadang ngomong pengen di surga, yo kadang ngomongin pengen di surga, tapi penggawean di penggawean neraka. Lah iku sing diomongi mora Marit. jelas ya. Jelas. Jadi harus ditambahi ada satu tingkatan lagi sebelum murid yaitu tingkatan mora Marit. Nah, dan sekarang ini akan menjelaskan tentang ya berarti masuk pada tahapan pelajaran yang murid, ya murid. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu al khamisatu kang kaping 5 ai minal khumasi tegese saking kelompok dawu kang isine 5 an umarin dan riwayat saking Sayyidina Umar radhiyallahu mungkin ridhani sinten Allah anhu ando saking Sayyidina Umar Anahu sakone Sayyidina Umar iku kala dawu sinten Sayyidina Umar mauqufan hale den mauquf akil utawa hale rupa mauquf alaihi ing atase Umar mauqufan hale den ndek utawa hanya dicantumkan hanya diberhentikan alaihi ing atase Sayyidina Umar au marfu'an utawa kang den angkat ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dawuh ini ada yang mengatakan ini adalah hadis mauquf atau hadis marfu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan mauquf? Kalau mauquf itu biasanya yang sering kita sebut dengan athar. Yang sering kita sebut dengan athar lah. Hadis itu ya ada hadis, ada sunnah, ada athar, ada akhbar. Nah kalau akhbar itu kadang nyampe kepada Rasulullah, cuman berupa hadis marfu kadang. Jadi ada beberapa perawi yang hilang tapi langsung digantungkan kepada Rasulullah. Nah itu bisa masuk pada kategori akhbar. Nah kalau mauquf itu biasanya dinamakan dengan athar. Ya. Tapi nggak penting bahasa itu penting ya kan karena yo mau murid yo tutu ya kan saling yo tutu sing mampu di tingkatan sing paling pertama tingkatan apa? Mari tapi semoga oleh Allah nanti diangkat minimal lah untuk target dan tujuh. Di sini itu ada penjelasannya fal mauquf utawi kang aran mauquf iku madawu ruwiya iku madawu utawa hadis ruwiya kang riwayatake apa ma an sahabati saking sahabat wala yatajawazu nang ora sampai ngliwati apa bihi ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi Rasulullah itu yang dinamakan mauquf. Nah mauquf itu adalah perkataan yang hanya sampai kepada sahabat. Nah hadis itu kan harusnya Rasulullah, ya kan? Dari Rasulullah, dari an itu biasanya haddatsana atau an Abi Hurairah, an gitu kan? Itu namanya hadis mu'an'an. Biasanya ada haddatsana gitu. Kalimatnya banyak kalau itu. Nah ini hanya sampai ditelusuri sanadnya harusnya kan dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus kemudian siapa yang mengeluarkan rawahu Tabrani. Nah dari Tabrani itu bisa rawahu Tabrani. Nah Tabrani ke atas itu siapa? Sahabat, terus tabi'in, tabi'in, terus kemudian sahabat. Setelah sahabat itu lalu nyampe kepada Rasulullah. Nah mauquf ini hanya nyampe kepada sahabat. Itu namanya mauquf. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis mauquf itu adalah hadis yang hanya disandarkan atau hanya sampai kepada para sahabat. Maksudnya sampai itu ceritanya itu, ya ceritanya. Misal kayak saya, dari saya, guru saya, ternyata nggak nyampe ke Rasulullah. Omongan yang saya sampaikan hanya sampai kepada para sahabat. Nah itu dinamakan dengan mauquf. Terus berikutnya itu adalah yang marfu. Wal marfu moko utawi hadis marfu iku mah hadis ukhbiro kang awe kabar apa bihi ma akhbaro kang awe kabar bihi kelawan masingten as-sahabi wong kang bangsa sahabat al
Al-qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis marfu itu langsung dari sahabat langsung digantungkan kepada Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah, perkataan sahabat tapi digantungkan kepada Rasulullah. Jelas? Jadi Rasulullah itu belum pernah mengatakan itu. Tapi sahabat yang mengatakan itu cuma disampaikan kalau itu dari Rasulullah. Artinya misal dia melakukan sesuatu, ya kan? Misal contoh ngocek gedang, ya kan? Ngocek gedang itu langsung dipotong dan loro. Normalnya orang kan kalau ngocek, ini sekedar contoh ya. Ini bukan hadis ya. Jadi normalnya orang itu kalau ngocek gedang kan dari atas ke bawah satu-satu kan. Nah, kemudian sahabat ini ketika berkumpul dengan Rasulullah, ngocek gedang itu langsung dipotong jadi loro, dipotong jadi dua, tek gitu loh. Dan Rasulullah itu diam, artinya enggak komentar atau komentar. Kok enak bisa Rasulullah bisa bilang, kok enak awakmu membuka, kok enak kamu membuka pisang langsung dengan dipotong cepat. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian sahabat ini menyampaikan kepada orang lain, memotong pisang itu sing enak itu kayak gini. Ini kata Rasulullah. Ini yang enak kayak gini. Kata Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak bilang kayak gitu. Tapi ingin menjelaskan kalau apa yang sudah dilakukan itu pernah sudah diketahukan atau sudah diberitahukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu setuju. Bisa setuju, bisa melarang. Nah, kalau melarang ya sama, itu namanya hadis marfu. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, si ono hadis marfu, ono hadis mauquf, ono hadis mu'an'an, terus akeh sih. Wes lah sembarang ya, sing ora mari wis gak perlu itu. Sing penting di sini ae ya. Sing penting di sini. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, dawuh Sayyidina Umar itu kayak gini. Yang penting ini adalah bisa hadis mauquf, bisa berupa hadis marfu. Marfu dan mauquf ceritanya seperti tadi. Isinya bagaimana? Laula inti'a'ul ghaibi. Laula inti'a'ul ghaibi lamun ora. Laula lamun ora ngaku aromaring perkara ghaib iku itu. Ya, mantu artinya seandainya mengaku-ngaku mengetahui alam ghaib itu boleh, kata Sayyidina Umar. Tapi kan saya mengaku-ngaku tahu sesuatu yang ghaib itu kan sesuatu yang dilarang. Saya kata Sayyidina Umar, la syahidtu yaktine bakal takseni sapa ingsun, la syahidtu mangi apa yaktine nyakseni sapa ingsun ala khamsina farin ing atase 5 pira-pira rokok annahum ing sak temene khamsina farin iku ahlul jannati, setengah saking golongane wong kang ahli swarga. Ya kan? Ai walau lama khafata iddi'ai ilmil ghaibi iku maniun, tegese lamun toh ora krono wedi ngaku-ngaku ngawurwi alam ghaib iku dilarang, lakul tu moko yektine bakal ngucap sapa ingsun syahid tu nyakseni sapa ingsun ala khamsi jamaatin ing atase 5 pira-pira kelompok annahum satamene jamaah iku min ahlil jannati, setengah saking golongan wong kang ahli swarga. Seandainya mengaku-ngaku mengetahui alam ghaib itu tidak dilarang, kata Sayyidina Umar, maka aku pasti akan meyakini atau pasti aku akan bersaksi kalau 5 kelompok ini adalah golongan yang ahli surga. Nah, iki catat ini perlu iki lek pengen dadi surga yo melok iki ya. Ikutin. Yang pertama, sayang yang pertama itu bukan kita, perempuan yang pertama. Yang pertama itu adalah yang pertama itu bukan perempuan. Yang pertama al-faqir. Al-faqiru nyatane wong kang fakir, sahibul iyali kang duweni sanak atau keluarga. Orang fakir yang memiliki keluarga, sahibul iyali. Wa huwa utawi sahibul iyali iku man uga yaskunu kang manggon sapa man ma'ahu sertane fakir. Wa tajibulan wajib apa nafaqatuhu nafaqoi man alaihi ing atase fakir
Ka'bihi kaya dene kawulane fakir, wa imratihi lan bojo wadone fakir, wa waladihi lan anake fakir asohiri kang isih kiri. Itu yang pertama yang disaksikan oleh Sayyidina Umar sebagai penduduk surga. Artinya apa? Orang yang fakir yang tetap bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi fakir. Nah, kalau ditanya sama yang hadir di sini pengen kaya apa pengen fakir? Kaya. Tetap pengen kaya. Padahal sing disekseni Allah sing disekseni. Lek wis kaya yo wis syukur. Lek wis kaya syukur. Lek sing pas-pasan. Sing pas-pasan pengennya tetap pengen sugih, ya kan? Yang masih hidupnya pas-pasan pasti tetap pengennya pengen kaya. Padahal kata Sayyidina Umar, salah satu penduduk surga yang sudah kusaksikan. Ini kan aslinya kan sesuatu yang gaib yang ditampakkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar. Aku bersaksi orang-orang yang miskin yang masih bertanggung jawab terhadap keluarganya meskipun dia sulit dalam memenuhi semua kebutuhan keluarganya, itu adalah orang yang pasti akan menjadi penduduk surga. Nah, jadi kalau boleh ngomong sama sing pas-pasan gak usah njaluk sugih. Lek pengen mlebu surga. Tapi kok koyo yo kasemangat lah. Jadi lek sing pas-pasan gak usah njaluk sugih. Njaluk. Jadi jangan minta kaya tapi mintalah sanggup untuk menerima. Jaluk cukup. Lah iya, yo gak cukup tapi sanggup untuk menerima. Karena betapa banyak orang yang kaya tidak sanggup menerima akan kekayaannya. Apa yang terjadi? Dia akan senantiasa kurang meskipun sudah bergelimangan harta. Iya kan? Makanya di sini itu penduduk surga yang disebut pertama yang disaksikan oleh Sayyidina Umar, orang fakir yang tetap bersemangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu artinya apa? Ya kalau sampean sekuripe pas-pasan, yuk gak usah njaluk sugih. Kalau sampean yang hidupnya masih pas-pasan, tidak perlu meminta untuk menjadi kaya, tapi mintalah menerima kesanggupan untuk bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampean nggak terima dengan keadaan sampean, itu hanya sesuatu yang justru menghambat kayanya jenengan. Nah iya Pak, di sini sampean akan tersulut tok, iya kan? Karena sudah tidak menerima terhadap kondisi. Dan orang yang sudah ngarsulo, apa ngarsulo? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ngarsulo itu mengeluh itu adalah orang yang pasti akan dijauhi oleh orang lain untuk diajak bekerja. Aduh, mana aja gue jeng asero, esora lakon ya asero, iya kan? Itu kalau orang yang tidak menerima. Makanya saran saya, jangan minta untuk menjadi kaya, tapi mintalah kepada Allah sanggup untuk bisa menerima. Kalau sudah menerima, itu adalah amal sama nanti itu akan menjadi orang yang kaya dan memiliki segala. Itu yang pertama. Sanggup? Sanggup, Bre? Insya Allah. Kita pas-pasan. Ini tanda kebarin tetap. Memang iya. Kalau memang keadaannya kayak gitu, jangan minta kaya dulu, karena jelas jaminannya orang fakir, ya kan? Itu kata Sayyidina Umar, sudah aku pernah menyaksikan kalau dia memang surga. Makanya kalau sampean sudah urip aja di pas bersyukur kepada Allah. Terus yang berikutnya itu adalah wal mar'atu lan wong wadon arroti kang ridho anha saking mar'ah sapa zawjuha bojo bojone yang kedua itu adalah seorang perempuan yang senantiasa diridhoi oleh suaminya. Iki jadi gawe wong wedok. Artinya apa? Iya, bagi orang yang punya istri. Makanya sampean itu kalau ingin keluarganya sampean itu masuk surga, ini kan lanang kabeh kan. Kalau keluarganya sampean, istri sampean itu ingin masuk surga, jangan menjadi suami yang gampang marah.
Iya je. Iya je. Yang mengajarkan agama ya biasa. Lah pertanyaannya saya, bukankah sampean itu cinta mati? Lemon sampean tak terima, jangan-jangan cintanya tidak cinta mati ini. Nah kalau memang betul-betul sampean cinta kepada istri, jangan sampai marah kepada istri. Ya marah, ya marah, tapi jebit, abit. Karena wanita itu yang diridhoi oleh suami itu adalah wanita yang sudah pernah disaksikan oleh Sayyidina Umar sebagai penduduk surga. Nah pertanyaannya, sampean sebagai laki-laki pengen melihat istri sampean ada di surga atau di neraka? Jemput nanti nama cabut dengan spontan. Jadi jangan kayak gitu. Jelas ya. Jadi itu yang kedua. Artinya ya nanti boleh ketika pulang dari sini deh bentar masuk asok macet. Jangan artinya deh ya. Termas. Kok guru ngaji Mas Miftah. Mas Miftah montero dia wanita penghuni surga, wanita yang mendapatkan ridho dari suaminya. Artinya sama ya kayak gitu. Artinya boleh kita marah atas kesalahan yang dilakukan, tapi jangan berlarut-larut. Karena kemarahan sampean itu adalah bentuk ketidakridhoan, dan bentuk ketidakridhoan itu adalah penghalang untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan yang istrinya saya tak kilo menyapa dia rumah tak? Apa? Istrinya saya tak kilo menyapa ya tak? Nggak. Kalau istrinya yang tidak mau nyapa, gimana Pak? Ngalamin ya. Enggak, itu perlu ditanya karena kalau urusan istri antara yang ngomong dan yang diajak ngomong itu tak tahu itu lah. Padahal pengen apa gimana? Pengen apa? Padahal dia masih di Ustaz. Artinya yang paling penting itu kayak gini. Yang paling penting, jadilah kita sebagai seorang laki-laki yang tahu tanggung jawab sebagai laki-laki. Jangan pernah menanyakan tentang kewajiban sang istri sementara kita lalai akan kewajiban dan hak yang harus kita berikan kepada sang istri. Maksud saya kayak gini. Nah, bagaimana kalau istrinya yang tidak menyapa? Kalau memang istrinya yang tidak menyapa, maka sama lihat kewajiban suami ketika melihat istri yang sedang tidak bahagia. Tugas suami apa? Tugas suami itu membahagiakan dunia dan akhirat. Nah kalau sampai melihat itu, maka sama tidak akan tang ini mati ya. Sama cari cara. Sama seperti ketika saya itu marah. Loh, ini tak ngamuk Pak. Saya ngamuk ya Pak. Kakak ini ngamuk. Cuman karena kebetulan saya ngaji, kalau seorang laki-laki itu marah kepada istri, maka kalau tidak salah 70 malaikat itu marah istri saya. Dan saya tidak mau istri saya itu dilaknat. Daripada saya marah berkelanjutan, tak tinggal. Jadi kalau saya marah itu biasanya diam dulu sebentar. Ya kan saya tidak sabar, paling gampang kan ngempet Pak. Sabar itu yang paling mudah itu ngempet, langsung sampaikan dulu, tahan, habis itu pindah saya keluar. Ya karena itu ingat, kasihan. Jadi kalau kita sampai marah, maka semakin kasihan kepada istri kita. Tidak usah sampai marah. 70 malaikat melaknat Pak. Sampean ya mau seneng Pak, mau saya seneng kabini saya waduh. Tapi mau jerjepen ya mau jerjep. Enggak ya, itu yang saya pikirkan. Jadi bukan tidak pernah marah, tapi ketika saya marah, saya pernah ketemu dalam satu keterangan ketika suami itu marah, yaitu dampak yang akan diterima oleh istri. Nah itu harus dipegang oleh suami. Dan itu juga harus diketahui oleh seorang istri. Poinnya yang sering banyak terjadi ketidakbaikan hubungan dalam keluarga itu seringnya salah menempatkan pegangan. Suami itu melihat hak dan kewajiban seorang istri, ya kan?
Yang dilihat itu hak dan kewajiban seorang Istri. Harusnya suami itu melihat hak dan kewajiban seorang suami. Sama seperti dalil kayak gini. Sama seperti dalil tamu adalah raja. Rojo teguh tamoy Pak. Jek teguh tamoy. Mau teguh tamoy kurang ajar tamu ya Pak. Mau tamu adalah raja Pak. Kan iya. Ya, nanti kayak gitu. Jadi rata-rata itu sudah. Kalau saya banyak melihat persoalan yang ceritanya itu masuk ke saya, itu rata-rata banyaknya suami melihat kewajiban dan hak istri, begitu juga si istri banyak melihat kewajiban dan hak suami. Salah memegang dalil atau salah memegang pedoman. Salah melihat. Iya, salah melihat pedoman. Makanya akhirnya saya sering bilang, bagi saya itu orang alim itu bukan hanya orang yang tahu akan dalil, tapi mereka yang sanggup menempatkan dalil. Intinya itu Pak. Jadi kalaupun istri itu, bagaimana kalau istri yang tidak nyapa, ya tugas kita aja terus perbaiki. Yang penting kita itu tidak salah. Kalau kita ingin beneri, ya beneri sebisa kita. Tapi ingat, kita bukan yang bisa merubah. Yang merubah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menyampaikan saja. Itu yang berikutnya. Jadi istri yang diridhoi oleh suami. Yang berikutnya itu adalah wal mar'atu lan wong wadon al mutasaddiqatu kang gawe sedekah sapa mar'ah bimahriya kelawan mahari mar'ah ala zaujiha ing atase bojo wadone mar'ah. Kemudian yang menjadi penghuni surga kata Sayyidina Umar itu adalah seorang perempuan yang mensedekahkan maharnya. Jadi ketika kita nikah kita kan ngasih mahar, ya kan? Ya, kasih mahar. Nah, maharnya itu disedekahkan juga kepada suami. Nah, kalau dulu saya pakai ini, ya jeneng kok tandi bese Pak. Tandi bese botona ngelamar. Saya kasih tahu, salah satu ciri-ciri wanita soleha itu adalah wanita yang maharnya murah. Itu kata Rasulullah itu dalam sebuah keterangan ada seperti. Nah, itu yang saya sampaikan kepada istri saya. Ya ini saya istri tidak bilang berita apa lagi gitu. Ya roh nyamana kaca, Pak. Ya nyamana kaca. Benih, dia pas kebetulan, dia pas kematan di pesek ada di saya. Ini bilang mereka, dia menengah orang di Jadi kemarin kayak gitu. Jadi pas mau nikah kebetulan saya belum punya dana banyak. Dia dari ini tak sampaikan. Roh nyamana benih alim itu bukan orang alim sampai ngereket. Jadi menggunakan dalil sesuai dengan kebutuhan dirinya, bukan kemaslahatan umatnya. Ya alhamdulillah istri saya terima. Itulah kocak hadis tuh. Jadi pagi itu kalau orang seperti itu saya sadar. Jadi orang kalau hanya menggunakan dalil untuk kepentingan dirinya, nanti mereka itu adalah akan menjadi orang yang pertama kali akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu saya minta maaf, dia tetap tak penuhi Pak. Sampai aslinya dulu minta apa, ya tak penuhi. Itu jawab saya, tanggung jawab. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ya itu yang keempat. Yang keempat aku. Jadi yang keempat itu adalah perempuan yang mau mensedekahkan mahar yang diberikan oleh suami. Maksudnya bagaimana? Perempuan yang tidak terlalu banyak menuntut hak-haknya terhadap suami. Jadi hak-hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri itu tidak terlalu banyak dituntut. Itu adalah wanita-wanita penghuni surga. Saya mau pas orang ngaji begini kan nyaman bersama. Nyaman ini kan. Berhubung ngaji benar anak ya lagi bener-bener. Terus yang kelima, yang keempat wasahsu. Yang keempat wasahsu lan uwong. Arroti kang ridho anhu saking sakes sapa abawahu wong tuwa lorone sakes. Kemudian yang keempat itu adalah orang penghuni surga kata Sayyidina Umar yang sudah beliau lihat dalam alam gaib itu adalah
seorang laki-laki atau semua orang. Jadi orang yang banyak mendapatkan ridho dari orang tua. Artinya apa? Seorang anak yang tidak pernah menyakiti orang tuanya, atau ketika dia membuat sakit orang tuanya, dia segera mau meminta maaf dan mau tetap membahagiakan kedua orang tua. Ya menreng tua sepuh, ya kayak gitu sudah dikembalikan lagi kepada masa kecil. Ya saya di rumahnya sering, dia nyamannya sepuh lah Pak. Nah itu di sana. Kalau bisa tetap wakul lahuma qaulan karim, tetaplah sampaikan dengan nada-nada yang membuat mereka bisa tetap mulia. Jangan sampai menyakiti pokoknya. Karena penghuni surga yang nomor 4 itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Yang terakhir itu adalah wattaibu minadz dzambi, yaitu adalah wattaibu lan wong kang tobat minadz dzambi saking dosa sing dilakoni. Yang terakhir itu adalah orang yang senantiasa bertaubat atas dosa yang sudah dilakukan. Makanya kalau ditanya, orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi orang yang senantiasa bertaubat dari setiap dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. Ini ada hadisnya, waruya lan den riwayatake apa anahu waruya lan den riwayatake apa anahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, ata ibu tawi wong kang tobat menadam bisa saking dosa iku kaman kaya dene wong ladam bahkan ora dosa iku lahu kepriman. Rawahu ngriwayatake hadis sinten Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Kata Rasulullah, orang yang bertaubat dari setiap dosanya itu sama seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Makanya paling bertaubat ketika melakukan salah. Lanjutannya hadis, waruya lan riwayatake ana satu menika Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, kullu bani Adam iku khuta'un. Kullu bani Adam utawi saben-saben anak Adam iku khuta'un kang akeh nglakoni keluputan. Wa khairul khata'ina utawi saapi-apike wong kang nglakoni keluputan, pira-pira wong kang nglakoni keluputan iku at-tawwabuna, wong kang akeh nglakoni taubat. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya anak Adam itu sudah maklum kalau dia sering melakukan kesalahan, sehingga wajar kalau ada kata-kata manusia itu tempatnya salah dan dosa, gitu loh. Tapi sebaik-baiknya orang, kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat atas setiap kesalahan yang ia lakukan. Maka sebesar apa kesalahan yang jenengan lakukan, maka harus sebesar itu pula pertaubatan yang harus sampean kerjakan. Bagaimana tak? Mare dia engkau ngelakoni dosa, mare dia tobat ngelakoni dosa, apa tak ingin pengeran? Enggak. Ya memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Yang penting setiap kita salah, jangan pernah mengakui atau menganormalisasi setiap kesalahan. Jangan sampai ada kata salah tapi kaprah. Itu namanya orang yang tidak mau bertobat dari setiap kesalahan. Kalau salah ya katakan salah. Karena menyebarnya kemaksiatan, dosa dan kesalahan karena sering menganggap remeh atau menormalisasi setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan, sehingga banyak istilah salah tapi kaprah. Jangan seperti itu. Kalau salah sudah katakan salah. Lebih baik kita bertobat dari setiap kesalahan daripada menormalisir kejahatan yang sudah merajalela. Terus lanjutannya hadis rawahu ngriwayatake hadis sinten rawahu ngriwayatake hadis sinten al Imam Ahmad dijatani Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Ada lagi riwayatnya terkait dengan orang yang bertobat. Walau yana riwayatake anahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, Allahu ta'ala Gusti Allah iku afrahu luwe bahagia bi taubat taibi, kelawan taubate wong kang gelem taubat. Senenge mau minadzom anil walid, apa itu artinya? Wong kang ngelak kantungan. Min zom anil walidi saking
ke bandingane padha karo wong kang ngelak teko. Jadi maksudnya orang bahagianya itu sama seperti orang yang dahaga terus kemudian baru mendapatkan air. Itu bahagianya Allah menerima taubatnya orang yang mau bertaubat. Terus wa minal akimil walidi, apa itu maknanya? Wa minal akimil gabung kan dua anak. Ya, wa minal akimil walidi, sama seperti bahagianya orang yang tidak memiliki anak terus mendapatkan anak. Orang mandul terus kemudian mendapatkan anak, ya bahagianya sama seperti itu. Wa minadh-dhalli al-wajidi, sama seperti wa minadh-dhalli lan saking wong kang kehilangan al-wajidi kang nemu. Jadi bahagianya sama seperti halnya orang yang kehilangan sesuatu kemudian ditemukan. Jadi HP ini sampean hilang, mari ngono ketemu piye bahagia di sampean. Nah, sama seperti itu kebahagiaan Allah menerima taubatnya orang yang melakukan kesalahan. Makanya jangan enggan untuk meminta maaf. Terus paman wakotawi sapa wong iku ta'abatul taubat sapa man ilallahi mari Gusti Allah. Taubatan kelawan taubat nasuhan kang bagus, kang murni, ansa moko nglalekake sinten Allah hafirihi ing malaikat hafadzane Gusti Allah wa jawarihahu lan anggotane man ya wa jawarihahu itu apa artinya? Anggota man. Wa jawarihahu lan anggotane man wa biqa'al ardi lan apa itu artinya? Kebone bumi. Wa biqa'al ardi lan kebone bumi. Kulliha ya sakabehane biqo. Kulliha ya sakabehane biqo. Khotoyahu ing pira-pira keluputane man wa dzunubahu lan pira-pira dosane man. Rawahu riwayatake ing hadis sinten Abdul Abbas, Imam Abdul Abbas. Kata Allah, jadi Allah itu, kata Rasulullah itu, Allah itu sangat bahagia menerima taubatnya orang yang bertaubat dari setiap kesalahan. Sama seperti bahagianya orang yang dahaga mendapatkan air. Dan orang, lanjutannya itu, dan orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan melupakan terhadap malaikat hafadho. Jadi malaikat sing nyatati aman itu tidak lino kalau pengiran. Artinya yo intine kalau sampai mau bertobat kalau Allah langsung dihapus semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau pengen masuk surga itu masuk kelasnya murid. Tapi kelas murid itu sudah bagus karena dia sudah memiliki hidup dan sudah memiliki tujuan. Yang bahaya itu sampai tidak masuk kelasnya murid, tapi justru masuk kelasnya murid, hidup tidak punya tujuan. Kalau orang sudah hidup tidak memiliki tujuan, maka pasti hidupnya itu tidak akan tertata, apalagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang semua, ya kadang jauh. Dan orang yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang punya tujuan. Makanya minimal menjadi murid. Dan salah satu tujuannya murid dalam beribadah itu adalah biasanya masih mengharapkan surga dan neraka. Nah, kalau urusan surga, 5 hal tadi tolong diingat, karena 5 kelompok tadi kata Sayyidina Umar adalah kelompoknya orang yang ahli surga. Akhirat al-afu minkum wa qawlul muwaffiq ila qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabatil tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
هادي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك